Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Manusia membuat peradabannya sendiri. Nah, jadi saya teruskan belajar baik tuh ke podcastnya Fahri Hamzah sama Fadli John dan Mardigo gitu kan. Tapi yang pengen disampaikan di sini bahwa peradaban atau kehidupan ini sedang berubah cepat gitu kan. Jadi artinya negara-negara nih lagi menata ulang bagaimana mereka supaya tetap bisa dikdaya, kemudian dia bisa tetap menjaga kemakmurannya. Jadi termasuk juga salah satunya adalah merelokasi pabrik dari Jepang ke Indonesia itu gitu kan. Jadi kita nggak boleh sempit bahwa itu hanya karena kita baik, aman dan lain-lain itu kan. Kalaupun itu benar, tapi sebetulnya ada kebutuhan untuk melakukan proses itu tadi gitu kan. Termasuk juga Amerika mengeluarkan pabrik-pabriknya dari Cina gitu kan, dengan pertimbangan mataharinya mulai kembar begitu kan, persaingannya mulai ketat. Dan Cina sendiri itu kan sebetulnya kalau dilihat di Afrika, di berbagai negara mereka juga sudah masuk dengan caranya dan polanya. Nah, Indonesia yang rada beda, saya ulang lagi, kita itu ingin menjaga perdamaian dunia. Nah, di situ sebetulnya doa bangsa ini gitu kan, ingin menjaga tadi itu yang baik-baiklah yang dikumpulin oleh Indonesia dalam kerangka Pancasila tadi gitu kan. Dan ini niatannya adalah menjaga dunia ini gitu kan. Walaupun kenyataannya Indonesia sekarang belum jadi negara besar dan superpower, karena yang didorong itu sesuatu yang terbalik daripada yang biasa besar itu menguasai itu kan, mendominasi kemudian menjajah. Kita malah sebaliknya gitu, karena pengalaman itu gitu kan. Dan pemikiran ini di dalam komunitas kami, di mana terjajah itu harus dibalikan gitu kan, menjadi mendapatkan keadilan. Sampai saya dengan Mas Bagus Satrianto itu berpikir, karena di BPN itu banyak benar kami melihat gitu kan, selain yang tumbuh yang bagus itu kan, tapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki gitu kan. Maka kita bilang ya udah, kalau Robert Sujasmin nggak pernah bisa disadari dia ditindas, dia aja yang jadi menteri BPN gitu kan, karena dia yang menurut kami paling ditindas, walaupun bisa jadi banyak lagi yang lain. Nah, ini supaya penindasan itu bisa diselesaikan gitu kan, kesengsaraan itu bisa diselesaikan. Nah, jadi intinya kesengsaraan yang harus bisa diselesaikan. Nah, kesengsaraan ini terjadi di dalam peradaban umat manusia. Teman-teman semua, saudara-saudaraku sebangsa dan terakhir, itu bukan karena yang maha kuasa yang menciptakan kesengsaraan untuk manusia dan makhluknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan dengan kasih sayang, bahwa manusia dan seluruh makhluknya itu disediakan segala sesuatunya dengan sistem. Tetapi manusia keluar dari peradaban itu dan membangun peradabannya sendiri, sehingga muncullah ketidakseimbangan dan muncullah persoalan. Tetapi ini pun jangan disesali, karena ini adalah bagian dari proses perjalanan peradaban umat manusia juga gitu kan. Jadi kita dengan niat baik, pikiran baik, dan mendorong kebaikan. Nah, kembali kepada Indonesia, marilah kita sadari dan pahami bahwa di Indonesia saat ini gitu kan, kita pikirannya pemerintah tuh pasti berniat baik. Itu dulu titik. Nah, ketika ada orang-orang di dalam pemerintahan itu berbuat untuk kepentingannya diri sendiri itu kan, mengambil untuk dirinya sendiri, inilah yang harus kita perbaiki itu kan. Jadi memberi peringatan itu tujuannya hanya untuk memberi peringatan saja, menyampaikan solusi kalau punya, menyampaikan pemikiran kalau punya. Nah, itu tujuannya adalah untuk niat baik. Nah, kita masuk ke dalam persoalannya. Menurut Rudy Kamri, posisi saat ini itu kan Pak Jokowi raja, LBP itu Perdana Menteri dalam pikirannya dia, dan Ibu Mega itu Ibu Suri itu kan, sehingga mereka pusing. Nanti kalau Pak Jokowi itu berpikir, udah selesai mau turun gitu kan, nggak bisa dijadiin raja lagi gitu kan. Nah, sehingga ide untuk memperpanjang masa jabatan presiden ini, ketika dipersepsikan keinginan Pak Jokowi ingin menjadi raja, ini sebaiknya tidak pernah boleh dilakukan. Kenapa? Karena sekarang situasi di mana saya sudah menyampaikan lama, problem utamanya adalah kepercayaan dari berbagai macam hal itu. Kemudian ada komunikasi kerjasama gitu kan, segitiga ini yang jadi problem. Nah, di sisi yang lain sebetulnya yang didorong itu gotong royong. Nah, ini untuk supaya solidaritas muncul, saya berkali-kali menyampaikan. Kemudian yang paling hebat itu adalah tolong menolong.
Tolong menolong itu adalah tidak berpikir lagi untuk dirinya sendiri, tetapi percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, diutus di dunia ini kita semua ini untuk membawa kebaikan, maka ikhlas menolong itu yang paling tinggi. Ketika kita menolong banyak menolong itu, insya Allah keberkahan datang kemudian berjalan. Nah, apa konteksnya dengan saat ini? Saat ini ada problem di kerjasama oleh pemerintah di kepercayaan. Kalau menurut saya pemerintah baru mengakuinya di tingkat komunikasi, gitu kan. Nah, tetapi kita melihat sebetulnya kerjasama ini banyak problem. Nah, kalau kita mau jujur lihat lebih jauh lagi dalam perspektif saya, yang sungguh luar biasa itu kalau kita lihat, yang membangun kepercayaan itu salah satunya adalah Basuki Hadimulyo. Kalau kita lihat, coba kita lihat Papua, banyak jalan, banyak jembatan, begitu juga lintas Sumatera yang ditargetkan sampai 2024 gitu kan, itu bisa jadi gitu kan. Mudah-mudahan sampai Aceh, perdagangan yang dari Sumatera bisa dibawa ke Jawa, yang dari Jawa dibawa ke sana menjadi murah. Itu luar biasa. Terlepas dari akibat itu, yang harus segera juga dibereskan itu adalah di jalan-jalan yang tadinya tradisional itu menjadi mati ekonominya. Nah, ini perlu disambung-sambungkan sehingga nanti menjadi pariwisatanya bisa muncul dan yang lain-lain, termasuk misalnya jalan dari Sumatera Selatan kalau bisa nyambung sampai ke Bangka Belitung, itu luar biasa kalau jadi. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa pemersatu salah satunya yang sekarang nyata itu adalah Basuki Hadimulyo. Itu nggak banyak cakap, nggak banyak gaya, cool, kemudian dia bekerja luar biasa, itu top. Padahal dia nggak pernah dipikirin mau jadi presiden atau yang lain, dia kerja tuh top. Nah, kemudian juga terlepas dari pro dan kontra dan yang lain-lain, kita harus lihat Pak Luhut bin Sarpanjaitan itu kerjanya luar biasa. Ketika ada krisis pasti beliau tuh yang handling itu kan, malahan kadang-kadang kerjaannya Kementerian Perekonomian juga keambil gitu kan, kadang-kadang pekerjaannya Menko Polhukam juga keambil gitu kan, kadang-kadang pekerjaan Kesra juga itu keambil gitu kan. Tapi kita harus akui bahwa yang dilakukan itu untuk dalam 6 tahun itu luar biasa, terlepas kurang dan lebihnya. Nah, kita harus belajar menerima apa adanya gitu kan. Nah, itu dilakukannya. Nah, tapi kembali lagi ke bicara tadi, jangan pernah berpikir untuk memperpanjang masa presiden, apalagi untuk menjadi seumur hidup. Kenapa? Bukannya seluruh orang pengen jadi presiden, bukan. Atau juga bukan siapa mau jadi presiden, bukan itu gitu kan. Nah, makanya saya memperkuatnya adalah ketika saya selalu bilang, ketika kita memberi peringatan, memberikan usulan atau apapun, jangan berpikir pengen didengar untuk dapatkan sesuatu, jangan. Insya Allah yang Maha Kuasa yang akan memberikan kebaikan kepada kita semua, kepada seluruh negeri